Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vela. Di video kali ini kita akan membahas sebuah lukisan yang misterius yang ada di Indonesia. Dan saat ini lukisan tersebut dipajang di Hotel Tugu Malang. Lukisan ini menggambarkan seorang wanita dengan rambut hitam panjang terurai, dengan tatapan mata tajam dan mengenakan gaun putih panjang dengan posisi berdiri membelakangi sebuah cermin. Wanita yang ada di lukisan ini itu namanya Oe Hui Lan atau disebut juga Madam Wellington Co. Oke, langsung aja kita masuk ke kisah hidupnya sang Oe Hui Lan. Oe Hui Lan merupakan seorang sosialita cantik berdarah Tionghoa Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Desember tahun 1889 di kota Semarang. Nah, dia ini juga merupakan sosialita yang pertama di Indonesia. Oe Hui Lan ini lahir dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Dia merupakan putri dari seorang konglomerat yang terbesar di Asia Tenggara. Ayahnya yang bernama Oe Tiong Ham merupakan seorang pengusaha dan pemilik pabrik gula di Jawa Timur, termasuk di Grebet, Malang, Rejo Agung, dan Madiun yang merupakan terbesar pada zamannya. Beliau ini termasuk salah satu orang yang terkaya di Asia Tenggara pada abad ke-20. Nah, karena kekayaannya ini, terus dia tuh juga punya pabrik gula di mana-mana ya. Akhirnya, Oe Tiong Ham ini dijuluki Sang Raja Gula dari Semarang. Oe Hui Lan ini lahir dari istri pertama ayahnya yang bernama Goe Bing Nyo. Hui Lan ini juga punya seorang kakak perempuan yang bernama Oe Chong Lan dari ibu yang sama. Selain itu, ayahnya ini memiliki 18 istri muda dan 42 anak. Nah, tapi ke-18 istri mudanya ini itu nggak ada ikatan perkawinan yang sah. Jadi, istri sahnya Oe Tiong Ham ini cuma satu, yaitu istri pertamanya itu ibunya Oe Hui Lan. Masa kecil Oe Hui Lan itu dikelilingi dengan kemewahan. Jadi emang dari kecil dia ini udah terbiasa hidup foya-foya, kan anaknya orang kaya ya. Kalau zaman sekarang dia di Semarang bisa dijuluki Crazy Rich Semarang. Oh iya kayak gitu. Iya. Nah, jadi emang sejak kecil Oe Hui Lan ini tidak pernah mengenal yang namanya kesusahan. Karena apa yang dia minta itu selalu dia dapetin dengan sangat mudah. Hui Lan ini tinggal di sebuah istana megah dengan luas mencapai 81 hektar dengan gaya arsitektur Eropa dan China. Istana ini disebut juga sebagai Istana Gergaji. Di istana tersebut terdapat taman bunga yang sangat luas, kebun binatang mini, ada juga danau-danau kecil yang di atasnya terdapat gazebo-gazebo yang mengambang di atas danau. Saat ini, istana ini telah difungsikan menjadi kantor otoritas jasa keuangan. Di masa kecilnya, Hui Lan tinggal dan dididik di istana itu oleh sejumlah pengajar Eropa di Semarang. Oleh karena itu, Hui Lan ini fasih dalam berbahasa Inggris, Perancis, serta sedikit Hokkien, Mandarin, dan Belanda. Hui Lan ini juga sering diajak liburan sama orang tuanya keliling Singapura dan Eropa. Jadi emang sejak kecil, Hui Lan ini udah terbiasa ke luar negeri buat mengikuti perjalanan bisnis sang ayah. Hui Lan ini tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan mudah bergaul. Karena kekayaannya, kecerdasannya, dan kemampuannya dalam berbicara bahasa asing, dia pun disejajarkan dengan keluarga kerajaan Eropa. Sebuah jurnal mingguan Inggris yang bernama The Sketch menyatakan bahwa Oe Hui Lan ini adalah salah satu figur terkenal dalam masyarakat Inggris. Dia juga dijuluki Putri Rockefeller dari China. Lalu pada tahun 1909, pada usia 20 tahun, Hui Lan menikahi seorang pria yang bernama Bochum Covid Stoker. Ia adalah orang berdarah Inggris dan Irlandia yang menjadi agen konselor Inggris yang ada di Semarang. Pada tahun kedua setelah pernikahannya, pasangan ini pun pindah ke London, dan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Lionel Montgomery Covid Stoker.
Namun seiring berjalannya waktu, hubungannya si Hwelan dan suaminya ini mulai tidak cocok. Dan mereka ini mulai sering yang namanya salah paham, baik dalam gaya hidup maupun pemikiran. Akhirnya mereka pun jadi sering cekcok dan berantem. Kepribadian dan ambisi sosial Hwelan yang begitu besar membuat suaminya ini jadi tertekan dan tidak cocok lagi. Lalu puncaknya Hwelan pun menggugat cerai suaminya, dan Hwelan ini mengklaim bahwa suaminya itu menolak untuk mengenalkan Hwelan ke keluarganya. Akhirnya mereka pun bercerai di London pada tanggal 19 April tahun 1920. Ibu Hwelan mendorong putrinya yang telah bercerai untuk menerima pinangan politikus dan diplomat Tiongkok lulusan Columbia University yang bernama Wellington Ko. Wellington Ko ini merupakan seorang duda yang telah memiliki 2 anak dari mantan istrinya. Mereka lalu mengumumkan pertunangan mereka pada bulan Oktober tahun 1920 dan menikah di legasi Tiongkok di Belgia pada tanggal 9 November tahun 1920. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putra. Sejak pernikahannya ini, Hwelan ini dikenal dengan nama Madame Wellington Ko atau Madam Ko. Pasangan tersebut memulai kehidupan rumah tangga mereka di Genoa, Switzerland, di mana Wellington Ko saat itu terlibat dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Lalu pada tahun 1923, Hwelan itu ikut suaminya yang pada saat itu menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan Republik Tiongkok untuk pindah ke Beijing. Ketika mereka sudah sampai di Beijing, ayahnya, Oei Tiong Ham, membeli sebuah istana Ming yang dibangun pada abad ke-17 atas nama putrinya. Nah, kedua pasangan ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Hwelan ini digambarkan sebagai sosok yang suka berfoya-foya, sedangkan Wellington Ko itu lebih suka hidup sederhana. Hwelan yang emang dari kecil tuh ya hidupnya berfoya-foya, bergelimang harta. Sampai sekarang pun dia tetap masih suka berfoya-foya walaupun dia ini tahu penghasilannya Wellington Ko itu nggak sebesar sama yang dikasih ayahnya dia. Jadi walaupun sudah menikah dengan Wellington Ko, Hwelan ini tetap bisa hidup mewah dengan dukungan finansial dari ayahnya. Karena penghasilan suaminya ini tidak cukup untuk membiayai gaya hidupnya. Lalu pada tahun 1924, Hwelan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di kota Semarang. Ia kembali untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang meninggal di Singapura. Ayahnya ini meninggalkan harta warisan yang cukup banyak bagi dirinya. Lalu pada tahun 1926 sampai 1927, Hwelan juga pernah menjadi ibu negara Republik Tiongkok ketika suaminya Wellington Ko ini menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok sementara. Pasangan ini kemudian pindah ke Paris pada tahun 1936, di mana Wellington Ko diangkat menjadi duta besar Tiongkok untuk Prancis. Setelah kejatuhan Prancis di tangan Jerman pada Perang Dunia Kedua, Wellington Ko menjabat sebagai duta besar Tiongkok untuk Britania Raya di London sampai tahun 1946. Wellington Ko juga mewakili Republik Tiongkok sebagai salah satu anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga mendidik kedua putranya dari Wellington Ko, yaitu Yu Chang dan Fu Chang, dengan memasukkan mereka ke McJanet School di Paris, di mana mereka menjadi orang seangkatan dengan Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth II. Sedangkan putra sulungnya, yaitu anak dari suami pertamanya dia, yang bernama Lionel Stoker, dia tinggal di Inggris bersama ayah kandungnya dan ibu tirinya yang bernama Nora. Pada tahun 1942, Hwelan ini pindah ke New York City, di mana kedua putranya ini dididik di alma mater ayahnya, Columbia University. Sedangkan Wellington Ko ini tinggalnya di Prancis karena urusan pekerjaan. Karena kondisi masa Perang Dunia Kedua dan hubungan jarak jauh merenggangkan hubungan mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai tahun 1958 dan Hwelan menjalani sisa hidupnya di New York.
Bisnis ayahnya, Oe Tiong Ham yang ada di Jawa, lalu diambil alih oleh Jepang, dan sisanya kemudian diambil alih oleh pemerintah Soekarno. Sedikit demi sedikit, kekayaannya menurun akibat kondisi dunia yang masih belum stabil, serta ketidakmampuannya mengelola uang lebih baik daripada ayahnya. Lalu pada tahun 1980-an, Hwelan ini sempat mencoba menjalankan beberapa usaha, yaitu bisnis perkapalan, tembakau, dan sepeda di Indonesia, tapi bisnisnya ini gagal. Di masa senjanya, Hwelan ini kemudian menyadari kalau dirinya itu tidak pernah bahagia. Satu hal yang dia sadari di akhir hidupnya adalah kenyataan bahwa kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan. Meskipun diberi usia yang panjang, dia melihat satu persatu keluarga yang disayanginya pergi meninggalkannya. Oe Hwelan wafat pada tahun 1992 di New York, Amerika Serikat, pada usianya yang ke-103. Dia meninggalkan mantan suaminya, kedua putranya, serta usaha yang dibangun oleh kakek dan ayahnya yang telah dikandaskan Soekarno setelah Revolusi Indonesia. Madam Ko atau Hwelan ini dikenal di dunia karena dia mengadopsi busana tradisional Tionghoa yang ia pakai. Ia kerap memakai cheongsam, yaitu gaun tradisional Tiongkok lengkap dengan kalung zamrud di lehernya. Bahan pakaiannya pun terbuat dari sutra murni yang berkualitas superior. Penampilan Hwelan beberapa kali masuk ke dalam Vogue magazine sebagai salah satu wanita berpakaian terbaik di dunia. Potret, foto, dan juga busana-busananya hingga saat ini masih bisa kita lihat di National Portrait Gallery di London, Metropolitan Museum of Art di New York, dan juga Museum Peranakan di Singapura. Salah satu peninggalan Hwelan yang cukup terkenal saat ini adalah potret dirinya yang berada di Hotel Tugu Malang di sebuah ruangan khusus yang bernama The Sugar Baron Room, yang hingga saat ini masih tidak diketahui siapa pelukisnya. Lukisan ini terkesan sangat misterius karena tatapan matanya yang tajam yang seakan menatap setiap orang yang melihat lukisan tersebut. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa setiap orang yang mendekati lukisan tersebut akan merasakan hawa dingin, dan jika ada yang menatapi lukisan tersebut terlalu lama, katanya mereka ini akan didatangi Oe Hwelan dalam mimpi. Bahkan nih, ada yang ngaku pernah didatangi sosok Oe Hwelan dalam mimpinya ketika melihat lukisan itu. Selain lukisan, Oe Hwelan ini juga meninggalkan sebuah buku yang berjudul Novice Lasts Forever. Jadi buku ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Oe Hwelan yang luar biasa, di mana ia terlahir dalam kemewahan, kehormatan, kekayaan, namun semuanya itu tidak memunculkan kebahagiaan bagi dirinya. Oke, jadi itu dia kisah di balik lukisan wanita misterius yang ada di Hotel Tugu Malang. Jadi moral yang bisa kita petik dari kisah hidupnya Oe Hwelan ini adalah ada dua, guys. Yang pertama, kalian tidak mungkin bisa menemukan yang namanya pasangan yang sempurna. Kalian, nobody perfect. Kalian nikah, nanti nggak cocok, pegat. Terus pegat, kawin lagi. Kalau nggak cocok lagi, betul. Kalau kita mau mencoba mencari orang yang sempurna, yang paling cocok sama kita, ya cuma diri kita sendiri. Nggak bakal kita nemukan orang yang 100% bisa cocok, 100% sempurna. Jadi kalau kalian mau membina atau membangun sebuah hubungan, ya harus berawal dari sebuah komitmen dan kemauan untuk kalian bisa menyesuaikan diri sama orang lain. Lalu moral kedua yang bisa kita petik adalah di akhir hidupnya dia berkata dia tidak bahagia. Iya, padahal dia udah kaya banget ya. Dia mau apapun pasti bisa. Betul. Jadi kalian bayangin ya, kalau sudah kaya gitu, kalau kita nih rakyat jelata, kan bayangannya kita selalu kayak, kalau aku kaya, aku pasti bahagia, ya kan? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa mensyukuri hidup kalian, mensyukuri apa yang kalian miliki, dan tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup. Lalu satu lagi, guys, kalau kalian teman-teman yang pernah main ke Hotel Tugu yang ada di Malang dan kalian pernah melihat lukisan itu, pengalaman apa yang kalian rasakan? Kasih tahu kisah pengalaman kalian dengan cara komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman sekalian yang sudah nonton episode Kibuni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita bermanfaat,
Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya setiap kita upload video baru kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andi Vera berikutnya. Bye bye.